Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video modul ajar saya dengan saya Jessica Fanya Aurora dari kelas 11 TKJ 2. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai VLAN dan juga trunking. Jadi, VLAN atau Virtual Area Network itu contohnya di sini ada sebuah ruangan yang dibagi menjadi beberapa divisi. Di atas kita sebut dengan engineering, di tengah kita sebut dengan programming, dan terakhir di sini kita sebut dengan marketing. Untuk engineering VLAN-nya 10, untuk programming VLAN-nya 20, dan untuk marketing VLAN-nya 30. Masing-masing VLAN akan dibagi menjadi beberapa IP. Yaitu di sini di engineering IP-nya ada 192.168.10.0/24. Dan di programming di sini ada 192.168.20.0/24. Dan untuk marketing di sini IP-nya ada 192.168.30.0/24. Masing-masing PC di sini akan terhubung pada switch. Nah, di sini untuk bandwidth engineering 10 MB, lalu untuk programming lebih tinggi, misalnya 20 MB, dan untuk marketing 30 MB. Jadi disitulah VLAN dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Setelah semua dikonfigurasi, lalu bisalah di manajemen VLAN-VLAN tersebut. Dan fungsi utama VLAN yaitu memanajemen. Fungsi kedua VLAN adalah untuk broadcast domain. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas apa itu broadcast, yaitu mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung. Fungsi VLAN tersebut adalah untuk memecah broadcast domainnya. Misalkan untuk PC engineering di sini ada PC1, PC2, dan PC3. Nah, PC2 ini ingin mengirimkan paket pada PC2. Dia akan mengirimkan paket pada switch, dan switch akan mengirimkan ke PC2 dan juga 3 untuk nge-broadcastnya. Tapi paket tersebut tidak akan dikirimkan ke PC programming karena di situ sudah berbeda domainnya. Nah, itu untuk fungsi VLAN yang pertama. Yang kedua adalah broadcast domain. Maksudnya memecah broadcast domain. Jadi secara fisikal switch itu dilihat realnya hanya satu, tapi aslinya ada 3. Dan secara logikanya, misalkan di sini terhubung pada engineering, lalu di sini juga terhubung ke programming, lalu switch terhubung ke marketing. Jadi itulah fungsi VLAN tersebut. Tapi secara fisikal ada satu switch dan secara logika ada 2 switch. Nah, di sini kita langsung saja ke prakteknya. Di sini saya akan membuat 3 ruangan. Dan pertama kita bikin untuk ruangan satunya dulu. Di sini kita tambahkan switch dan juga kita bisa tambahkan 6 PC. Oke, setelah itu kita bisa hubungkan semua PC ke switch menggunakan kabel. Kita gunakan kabel ini, lalu kita hubungkan semuanya. Oke, setelah semuanya sudah dihubungkan, kita bisa beri penanda di sini bahwa ini adalah ruangan 1 agar memudahkan kita ya teman-teman. Lalu setelah itu kita ketik IP address-nya. Di sini untuk PC sebelah kiri yaitu 192.168.10.0/24. Dan untuk yang di sebelah kanan 192.168.20.0/24. Oke, setelah itu kita lanjut untuk beri nama di sini VLAN 10 dan yang di sebelah sini VLAN 20. Lalu kita bisa konfigurasi IP address-nya di sini 192.168.10.1 dan untuk PC 2 juga sama. Di sini jadinya 10.2 dan yang PC 3 juga 10.3. Nah, lalu yang di PC 4 IP address-nya yaitu 192.168.20.1. Yang di sebelah sini juga berarti 20.2 dan yang ini 20.3.
Nah, untuk antar VLAN ini belum bisa saling berkomunikasi karena berbeda networknya. Jadi kita perlu konfigurasi VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketik switch dan juga kita bisa ke mode CLI. Nah, setelah itu kita bisa ketik VLAN 10 dan kita beri nama dengan nama programming. Nah, lanjut ke VLAN 20, kita beri nama name marketing. Nah, untuk VLAN 10 dan 20-nya sudah dibikin, tapi karena VLAN 10 dan 20 belum ada interface-nya, karena interface itu masuk ke VLAN 10, di sini kita akan konfigurasi dulu untuk VLAN 10 dan 20-nya. Nah, untuk VLAN 10 itu interface-nya yaitu 0/1 sampai 3. Jadi kita bisa ketik interface range FA 0/1 sampai 3 dan kita ubah menjadi mode akses dengan mengetik switch port mode akses. Dan kita ketik lagi switch port akses VLAN 10. Ini untuk VLAN 10-nya. Dan untuk VLAN 20-nya berarti interface-nya yaitu 4 sampai dengan 6. Jadi di sini kita ketik interface range FA 0/4 sampai dengan 6. Nah, di sini kita ketik lagi switch port mode akses karena kita ingin mengubahnya menjadi mode akses. Dan karena ini untuk VLAN 20, jadi kita ketik switch port akses VLAN 20. Nah, oke, kita di sini bisa lanjut untuk mencoba berkomunikasi dari PC 2 ke PC 3. Kita pencet tab simulation. Lalu kita coba kirim paket dari PC 2 dan PC 3. Di sini bisa kita lihat PC 2 mengirimkan ke switch, lalu switch mengirimkan ke PC 3 dan PC 1, tapi yang menerima hanya PC 3 karena PC 3 memang tujuannya. PC 3 mengirimkan kembali ke switch dan di sini bisa dilihat ada paket ICMP. Jadi paket ICMP itu sudah berkenalan. Nah, di sini sudah successful ya, teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu untuk paket ICMP-nya. Kita ke PC 1, kita ke desktop, lalu ke command prompt, kita ketik arp-a. Lalu di sini sudah tidak ada ya, jadi kita tidak usah hapus lagi. Nah, lalu kita ke PC 2. Di sini kita ketik ada, jadi kita hapus dengan mengetik arp-min-d. Kita cek lagi arp-min-a dan sudah tidak ada. Lalu di PC 3 juga kita lakukan hal yang sama. Kita bisa ke command prompt, lalu kita ketik arp-min-a. Di sini kita hapus arp-min-d dan kita cek lagi arp-min-a dan sudah terhapus. Kita ke switch lalu ke CLI. Kita ketik exit. Lalu kita di sini bisa ketik show MAC address table.
Nah, di sini kita bisa lihat ternyata masih ada. Setelah itu kita bisa ketik clear untuk hapus, clear MAC address table. Kita bisa cek lagi dengan mengetik show MAC address table dan sudah terhapus atau sudah kosong. Nah, di sini saya sudah membuat ruangan kedua. Jadi untuk konfigurasinya sama seperti tadi di ruangan 1. Di VLAN 10-nya di interface 0/1-3 diubah menjadi switch port mode akses, dan juga untuk VLAN 20 interface 4-6 juga menjadi mode akses, dan juga saya sudah memasukkan semua IP address ke setiap masing-masing PC di sini. Dan di sini bisa dilihat masing-masing IP-nya apa saja. Nah, kita bisa lanjut ke terang. Jadi fungsi terang adalah menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2, artinya untuk VLAN berapa saja yang diizinkan untuk melewati. Nah, di sini kita sudah menghubungkan switch 1 dan switch 2, lalu ke CLI switch 1 dan kita ketik N, dan juga kita bisa ketik conf. Nah, kita ketik interface FA 0/7. Di sini kita cek lagi. Oke, sudah benar. Lalu kita ketik switch port mode terang. Nah, untuk mengeceknya kita bisa ketik do show interface terang. Oke, kita ketik enter. Dan bisa dilihat di sini bahwa interface 0/7 itu statusnya sudah trunking ya teman-teman. Nah, kita lakukan konfigurasi yang sama di switch ruangan kedua. Di CLI kita bisa ketik interface FA 0/7, lalu switch port mode trunk. Nah, kita bisa cek lagi dengan mengetik do show interface trunk, dan di sini bisa dilihat juga bahwa ini statusnya sudah mode trunking. Oke, sekarang kita bisa lanjut untuk ping antar VLAN. Nah, di sini kita coba mengirimkan paket dari VLAN untuk VLAN 10 dari PC 1 ke PC 7. Di sini bisa dilihat successful. Kita ke tab simulation. Kita bisa hapus dulu ini, dan kita coba lagi mengirimkan paket dari PC 2 ke PC 9. Nah, kita bisa lihat bagaimana paket-paket ini terkirim. Oke, di sini sudah successful. Kita hapus. Kita keluar dari tab simulation. Di sini juga kita akan mencoba ping antar VLAN 20. Di sini dari PC 5 ke PC 12. Kita langsung ke real time saja. Dan di sini sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan belajar allow and trunk. Kita masuk
ke switch dan ke CLI. Di sini kita bisa ketik exit atau langsung end, lalu kita ketik show interface trunk. Nah, jadi VLAN allowed trunk itu VLAN berapa saja yang diizinkan melewati Fast Ethernet 0/7. Untuk yang VLAN allowed dan Active Management, VLAN berapa saja yang mencoba melewati Fast Ethernet 0/7. Kita akan coba VLAN 10 dan 20 saja yang diizinkan. Nah, di sini kita ketik terlebih dahulu interface Fast Ethernet 0/7, lalu kita ketik switch port trunk allowed VLAN 10 dan juga VLAN 20. Kita enter, lalu kita bisa ketik exit, kita enter lagi, lalu kita ketik do show interface trunk. Nah, sudah berubah ya jadi 10 dan 20. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, setelah itu kita coba kirim paket dari VLAN 10 dari PC1 ke PC7 dan sudah sukses. Nah, di sini saya sudah membuat ruangan 3-nya dan juga untuk IP address-nya bisa dilihat sendiri, dan untuk VLAN 1020-nya saya sudah ubah menjadi mode terang dan juga mode akses. Caranya sama seperti tadi. Nah, di sini kita bisa lanjut saja untuk terang pada MLS atau multi layer switch. Kita tambahkan MLS-nya ada di switch yang ini. Kita taruh. Nah, setelah itu kita bisa hubungkan ini menggunakan kabel dari switch 3 ke multilayer switch-nya. Nah, setelah itu kita bisa konfigurasi di switch 3. Kita di sini bisa ketik config, lalu kita ketik interface FA0/8. Di sini kita ketik lagi switch port mode trunk. Nah, setelah itu kita ketik exit dan kita bisa lihat dengan mengetik do show interface trunk. Nah, di sini bisa dilihat sudah trunking semua untuk 0/7 dan 0/8. Itu kita bisa ke multilayer switch dan ke CLI. Di sini kita bisa enter, lalu kita ketik no. Setelah itu kita masuk ke enable dan kita ketik config atau conft, dan setelah itu kita bisa ketik interface FA0/1 dan juga kita ketik switch port mode terang. Nah, jadi bisa dilihat di sini muncul reject karena FA0/1 itu tidak bisa menggunakan terang karena konfigurasinya itu sudah auto. Nah, jadi mode terang itu ada dua jenis, yaitu ESL khusus Cisco dan 82.1Q standar terbuka lintas vendor. Multi layer switch mendukung keduanya, tapi praktik terbaik biasanya menggunakan 82.1Q karena lebih universal. Sebelum menggantikan mode terang, kita gantikan encapsulation-nya. Jadi kita kasih perintah, kita ketik di sini switch port trunk encapsulation .1Q. Nah, setelah itu kita bisa ketik switch port mode terang dan kita di sini exit,
Lalu kita ketik do show interface trunk. Nah, dan ini sudah berhasil ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai Dynamic Trunk Protocol yang disingkat menjadi DTP. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang mode trunk dan juga mode akses. Nah, mode akses itu artinya menuju pada end device, untuk trunk itu menuju pada switch. Di video kali ini, kita akan mencoba belajar Dynamic Trunk Protocol. Pada mode tersebut ada yang namanya Dynamic Auto dan juga Dynamic Desirable. Bisa dilihat sendiri, ini adalah tabel DTP. Di sini misalkan Dynamic Auto ketemu dengan Dynamic Auto akan menjadi akses modenya. Kalau di sini ada Dynamic Auto ketemu Dynamic Desirable akan menjadi terang. Lalu selanjutnya misalnya Dynamic Auto bertemu dengan terang akan menjadi terang. Dan terakhir jika Dynamic Auto ketemu dengan akses akan menjadi akses. Dynamic Auto itu artinya menunggu. Lalu untuk Dynamic Desirable sifatnya mengajak. Lalu untuk terang sifatnya memaksa. Dan mode akses juga sifatnya memaksa. Nah, itu untuk teori Dynamic Trunk Protocol. Nah, sekarang kita akan masuk ke praktik Dynamic Trunk Protocol. Kita di sini bisa tambahkan 2 switch. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Di sini bisa kita tekan fast forward saja agar bisa cepat menjadi hijau. Nah, kita akan mencoba konfigurasi. Dalam switch 4 ini yaitu 0/1 terhubung dengan switch 5. Kita akan coba langsung saja konfigurasinya. Kita ketik di sini show interface FA 0/1 switch port. Kita enter. Kita bisa lihat di sini ada yang namanya Dynamic Auto. Administrative mode adalah mode yang kita konfigurasikan untuk operasional. Mode itu adalah hasilnya atau mode yang dijalankannya. By default pada mode tersebut adalah Dynamic Auto dan hasilnya adalah Static Access. Artinya bahwa di sini dinamik ketemu dengan dinamik menjadi. Nah, di sini kita bisa lihat di switch 5 mode yang dipakai defaultnya. Di sini kita kasih CLI dan kita ketik interface FA 0/1 switch port. Nah, bisa dilihat bahwa defaultnya adalah Dynamic Auto dan hasilnya Static Access. Nah, menunggu jadi akses. Di sini kita akan mencoba konfigurasi pada switch 5 Dynamic Desirable. Kita langsung saja di sini kita ketik interface FA 0/1, lalu kita ketik switch port mode Dynamic Desirable. Nah, di sini kita bisa ketik do show interface switch port. Nah, bisa dilihat di switch 5 artinya Dynamic Desirable mengajak menjadi terang. Bisa dilihat sendiri bahwa hasilnya menjadi terang atau mode yang dijalankan adalah terang. Oke. Setelah itu, kita bisa coba lagi lihat ke switch 4 ke CLI dan kita di sini bisa ketikkan show interface FA 0/1 switch port. Nah, di sini menunggu artinya Dynamic Auto itu dan hasilnya juga akan menjadi terang. Artinya menunggu ketemu yang mengajak, hasilnya akan menjadi yang diajaknya yaitu terang. Nah,
Kita coba lagi untuk konfigurasi lagi bahwa di switch 4 kita akan menjadi konfigurasi mode akses. Nah, di sini kita bisa ketik switch port mode trunk, lalu kita ketik to show interface FA 0/1 switch port. Nah, setelah itu kita bisa lihat bahwa switch 4 akan memaksa untuk menjadi terang, lalu switch 5 mengajak menjadi terang, artinya akan menjadi terang. Nah, sekarang kita akan membahas anti-gate dan tag-gate. Nah, di sini kita bisa coba dulu dari konfigurasi switchnya, dan juga kita bisa ke tab simulation. Oke, setelah itu kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC 11 ke PC 16. Nah, setelah itu di sini PC 1 akan mengirimkan 11 ke switch, lalu switch akan membroadcast paket tersebut. Jadi paket yang dikirimkan ke switch itu switch tangent. Setelah itu kita mencoba buka pada paketnya, yaitu .1Q. Jadi paket ARP pada seperti ini adalah tangent. Intinya tangent adalah paket yang ada tanda .1Q nya, sedangkan untangent adalah paket ARP yang tidak ada .1Q nya. Itu untuk termasuk pada tangent. Nah, kita lanjut pada native VLAN. Kita coba ke switch 1 dan ke CLI. Di sini untuk fast internet 0/7 itu adalah trunk. Trunk ini yang akan menghubungkan switch 1 dan switch 2. Nah, di sini kita bisa ketik show interface trunk. Nah, ada yang namanya itu VLAN. Ini termasuk pada VLAN. Jadi di sini itu VLAN-nya 1. Ini bisa cek juga pada switch kedua. Ke CLI kita juga sama ketik to show interface trunk. Nah, pada PC 2 juga sama, native VLAN-nya itu 1 ya. Nah, di switch ketiga juga kita bisa cek. Kita di sini ketik to show interface Nah, bisa dilihat juga di sini VLAN-nya 1. Nah, kita akan coba mengirimkan paket pada PC 1 ke PC 7 ruangan 2. Nah, bisa dilihat di sini sudah successful. Nah, kita ketik interface FA 0/7 switch port trunk native VLAN 10. Nah, setelah itu kita bisa cek dengan mengetik the show interface trunk, dan bisa dilihat di sini ya. Nah, di switch 2 juga kita lakukan hal yang sama. Di sini kita ketik the show interface trunk. Nah, setelah itu kita ketik config, lalu kita ketik lagi interface FA 0/8. Kita ketik di sini switch port
strong, native, VLAN. Oke, di sini kurang angkanya, jadi kita ulang. Kita ketik switch port strong native VLAN 20. Buat teman-teman bisa langsung aja VLAN 20. Nah, kita cek dengan ketik do show interface strong. Oke, dan bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya di switch 3 juga kita coba konfigurasi. Teman-teman bisa lihat caranya di sini. Nah, lanjut kita ke tab simulation dan kita coba kirim paket dari PC 12 ke PC 15. Kita lihat bagaimana paket-paket ini terkirim. Yang saya di sini gagal, tapi untuk teman-teman bisa coba lagi sampai berhasil karena memang sering error. Oke, sekian video modul ajar dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.